Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, turut menyelidiki aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah, yang terkait kasus Subang. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut, setelah kasus Subang. Kata dia, ada beberapa pencairan dana BOS. Kaitan dengan kasus Subang itulah yang akan diteliti. Saat ini, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa, termasuk memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Berdasarkan temuan-temuan di TKP dan tempat keluarga, ada beberapa data siswa yang fiktif. Pihaknya memblokir beberapa rekening yang digunakan untuk menerima dana BOS maupun BPMU. Pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Kabupaten Subang untuk menghentikan bantuan dana BOS dan BPMU. Dari pemeriksaan terhadap yayasan tersebut, penyidik kemudian melakukan pendalaman kaitan dengan motif pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Juga kita pasang TV yang sekarang kita lakukan. Kalau yayasannya itu SD, SMP sama SMA. Ini kan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah tidak ada operasional sekolah. Karena memang data siswanya juga aktif. Ini kan dua kasus yang berbeda antara siswa fiktif itu bakal ada pendalaman nggak? Iya, itu kita mendalami terkait dengan yayasan ini, kita memperdalam terkait motif nantinya. Kita akan kalau tindak pidana soal siswa fiktif itu banyak. beda lagi nanti mungkin ada tindak pidana baru ya, nanti kita proses lagi itu. Siap. Kita akan mendalami itu terkait motif, terutama pengelolaan keuangan yayasan. Tapi sejauh ini sudah ada, Dan? Setelah mendalami yayasan itu sejauh ini sudah ada motif? Iya, sedikit banyak kita sudah mulai terbuka lah. Nanti kalau sudah klop semua keterangan, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terus kan kita namanya pemeriksaan itu kan berbagai informasi kita rangkum jadi satu. Kalau Yosef sendiri sampai sekarang masih kekeh tidak seperti itu kira-kira. Nah, setelah kejadian itu mungkin ada beberapa lagi kita selidiki, ada pencairan dana BOS. Itu arahnya kemana kita dalam. Oke. Nanti kita melakukan pemeriksaan. untuk kapan rekonstruksi mungkin kita rasakan kalau tidak hari Rabu, hari Kamis itu ya. Rekonstruksi hari Rabu atau Kamis nanti kita kabari. Oke. Siap, Dan. Makasih. soal aliran dana. Petugas Banpol akan diperiksa polisi terkait kasus Subang, yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 21 Agustus 2021. Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. 2 diantaranya Danu dan Yosef yang sudah ditahan dan 3 lagi yakni Mimin, Arigi dan Abi. Seperti diketahui, kasus ini terungkap lewat pengakuan Danu, yang mengungkap peran Yosef dan 4 tersangka lainnya. Bahkan, Danu juga mengklaim bahwa keempat tersangka itu ada di lokasi. Namun, satu fakta lain bahwa ada saksi yang datang ke lokasi kejadian, sesaat peristiwa itu terjadi. Yakni, seorang Banpol. Flashback ke awal kejadian, saat malam kejadian, Yosef disebut sempat meminta bantuan petugas Banpol untuk membersihkan TKP. Nah, Banpol tersebut bisa jadi saksi kunci yang bisa jadi petunjuk polisi dalam mengungkap fakta sebenarnya terkait kasus Subang. Terutama di seperti kuras ya. Kuras di dalamnya ada baju, termasuk baju korban kita, ada baju kayu sedia. Itu sama anggota polisi. Soalnya Sama kan ada, ini itu Banpol. Banpol. Bukan anggota polisi. Ya, termasuk Danu juga mungkin ikut mengurus kamar mandinya. Ya, nanti kita lakukan pemeriksaan tambahan terhadap orang-orang yang pernah membersihkan TKP pada saat kejadian. Makanya kemarin kita lakukan olah TKP ulang supaya kita jelas nih. Kira-kira para korban ini dibunuhnya di mana, menggunakan alat apa, kemudian kita cocokkan dengan bekas-bekas darah, baik itu yang menggenang, kemudian percikan di dinding, kemudian yang juga di sofa ruang tengah, kemudian sampai dengan roman, kemudian sampai dengan depan kuda. Jadi kita perlu gambaran jelas dari mana dibawa kemana. Dibersihkan terutama di departemen perawatan, seperti kuras ya. Di kuras di dalamnya ada baju-baju, termasuk baju korban kita, ada baju kayu sedia.
itu sama anggota polisi gitu sih. Soalnya kan Sama ada, ini apa namanya itu Banpol ya? oh Bantul, bukan anggota polisi. Ya, termasuk Danu juga mungkin ikut mengurus kamar mandinya. Oh, Ya, nanti kita lakukan pemeriksaan tambahan terhadap orang-orang yang pernah bersenjata TKP pada saat kejadian. Karena makanya kemarin kita lakukan olah TKP ulang supaya kita jelas nih. Kira-kira para korban ini dibunuhnya di mana, menggunakan alat apa, kemudian kita cocokkan dengan bekas-bekas darah baik itu yang menggenang, kemudian percikan di dinding, kemudian yang juga di sofa ruang tengah, kemudian sampai dengan kamar mandi, kemudian sampai dengan depan gudang. Jadi kita boleh gambaran jelas dari mana dibawa ke mana. JC sendiri udah ada ini? Untuk JC kemarin dari LPSK sudah ke sini, sudah melakukan wawancara dengan Danu, kemudian juga wawancara dengan Dinasib, kemudian kemarin juga kan langsung ke keluarganya di sana. Tapi kalau secara ini kita sudah memberikan pengamanan baik itu terhadap Danu sendiri maupun keluarganya. Untuk rumah juga kita pasang CCTV yang sekarang ditempati oleh keluarganya. kalau yayasannya itu SD SMP. SMP sama SMA. Ini kan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah dilihat tidak ada operasional sekolah. Karena memang data siswanya juga positif. Ini kan dua kasus yang berbeda ya, antara siswa fiktif itu bakal ada pendalaman nggak? Iya, itu kita mendalami terkait dengan yayasan ini, kita memperdalam terkait motif nantinya. Kita akan Kalau tindak pidana soal siswa fiktif itu banyak. Beda lagi ranahnya. Nanti mungkin ada tindak pidana baru ya, nanti kita proses lagi itu. oh siap. Kita akan mendalami itu terkait motif, terutama pengelolaan keuangan yayasan. Tapi sejauh ini sudah ada, Dan? Setelah mendalami yayasan itu sejauh ini sudah ada motif? Ya, sedikit banyak kita sudah mulai terbuka lah. Nanti kalau sudah klop semua keterangan, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Hasil kita namanya pemeriksaan itu kan berbagai informasi kita rangkum jadi satu. Kalau Yosef sendiri sampai sekarang masih kekeh tidak Ya, seperti melaporkan. itulah kira-kira. Nah, setelah kejadian itu mungkin ada beberapa lagi kita selidiki, ada pencairan dana bos. Nah, itu arahnya kemana kita dalami. Oke. Nanti kita melakukan pemeriksaan. Untuk rekonstruksi kapan rencana? Rekonstruksi mungkin kita rencanakan kalau tidak hari Rabu, hari Kamis untuk pra ya. Pra rekonstruksi hanya Oh. Rabu atau Kamis nanti kita kabari. Oke. Siap, Dan. Makasih. Meski telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang, Danu, Yosef, Mimin, Arigi dan Abi, baru 2 orang yang ditahan, yakni Danu dan Yosef. Sisanya, Mimin dan 2 anaknya, Arigi serta Abi, belum ditahan. Ketiganya jadi tersangka berkat pengakuan Danu. Dalam keterangannya, Danu menyebut bahwa pada malam kejadian, 21 Agustus 2023, selain melihat Yosef, Danu juga melihat Mimin, Arigi dan Abi. Yosef sendiri sudah ditahan setelah Danu mengaku. Pengakuan itu dicocokkan dengan alat bukti berkesesuaian, salah satunya bukti kain dengan bercak darah. Namun, bagaimana dengan Mimin, Arigi dan Abi? Meski sudah ada pengakuan dari Danu soal keberadaan mereka pada malam kejadian, bisa jadi karena belum dilengkapi alat bukti. Alat bukti tersebut untuk mendukung pengakuan Danu bahwa ketiga tersangka yang belum ditahan itu memang ada di lokasi kejadian. Karenanya, Dirkrim Polda Jabar